Oke, ya, sekarang baru bisa dimulai. Ya, social cognition and person perception ya. Jadi di minggu yang lalu, di beberapa minggu terakhir, kita udah bahas tentang self ya. Kalau disimak lagi rekaman-rekaman video tentang perkuliahan yang lalu di interaksi antar pribadi ini, kita udah bahas ngomongin soal self, diri. Baik itu diri yang dalam bentuk masih dalam sisi personal, artinya kita bahasannya masih di dalam diri, individual, lalu mulai mengkonstruk membangun diri seperti apa, lalu mulai bagaimana caranya merepresentasikan diri, mempresentasikan diri. Nah, sekarang kita mulai bahas secara umum bahwa ada juga cara-cara atau upaya kita untuk membuat diri kita itu maksudnya gini, cara-cara yang membuat diri kita dipersepsi orang lain dan mempersepsi orang lain. Jadi sekarang ranahnya itu bukan lagi ranah individual, personal, tapi kita mulai ngecek atau melihat apa sih yang umumnya terjadi yang berada dalam pikiran seseorang, terkait orang lain. Namanya social cognition dan person perception. Jadi kenapa orang bisa mempersepsi sesuatu, mengapa seseorang bisa berpikir tentang sesuatu. Jadi cognition, jadi social cognition itu apa yang ada dalam proses berpikir seseorang terkait sosialnya. Jadi apa yang diproses oleh seseorang terkait lingkungan sosialnya. Jadi namanya social cognition. Kan cognition itu kognitif. Jadi proses yang dilakukan oleh manusia terkait dengan informasi. Jadi gimana masuk dan keluarnya informasi, mengingat, merasa, mengambil keputusan. Bukan merasa. Mengingat, mengambil keputusan, memecahkan masalah, itu cognition. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa cara seseorang memproses tentang lingkungan sosialnya. Jadi social cognition-nya seperti apa. Dan bagaimana seseorang juga, seorang manusia itu mempersepsi, membangun persepsinya. Nah, ini yang kita akan bahas lebih lanjutnya. Nah, maka tujuannya dari pertemuan kali ini adalah untuk mengetahui how people think about our social world. Jadi bagaimana sih seorang manusia itu berpikir tentang lingkungannya, about our social world. Bagaimana kita berpikir tentang lingkungan sosial kita. How people think about the social world, ya. Itu yang kita akan bahas. Nah, maka topik yang akan kita bahas diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama, how do we think? Bagaimana kita berpikir? Terus, how do we organize and make sense of social information? Bagaimana kita mengorganisasi dan membuat apa-apa yang ada di sekitar kita tuh jadi masuk akal, ya. Itu juga yang kita akan bahas. Terus juga shortcut in our mind. Ternyata kita suka bikin yang namanya shortcut, jalan pintas. Jadi saking nggak tahu nih, apakah saking cerdasnya, nanti kita coba tentukan saking cerdasnya kita, atau malah saking malesnya kita berusaha untuk mencari shortcut, jalan pintas terhadap apa-apa yang ingin kita lakukan atau ingin kita mengerti, khususnya terkait lingkungan sosial kita, gitu ya. Dan yang terakhir, expectation shape our social thinking. Jadi ternyata bukan karena kita pinter atau nggak pinter, tapi ternyata ada ekspektasi yang membuat ternyata cara kita memikirkan lingkungan sosial itu berubah. Kalau kita punya ekspektasi yang baik tentang pemimpin negara kita, ya maka apapun yang dilakukan pemimpin kita, ya kita memaafkan aja dan toleran. Oh ya wajar lah, kasihan tahu Pak Presiden itu pusing mikirin negara. Jadi ya mungkin yang sekarang dilakukan tuh udah yang terbaik gitu. Itu kalau ekspektasinya positif. Tapi kalau ekspektasinya negatif, apapun yang baik yang dilakukan oleh orang lain pasti kelihatannya akan negatif. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi itu. Tapi itu nanti kita bahas di paling akhir ya. Jadi di pertemuan ini kita bahas 4 topik utama yang akan menjadi topik kajian bahasan pertemuan kali ini. Yang pertama, how do we think? Gimana sih kita berpikir tentang lingkungan sosial kita? How do we organize and make sense? Gimana mengorganisasikannya dan membuat hal-hal yang atau informasi sosial yang masuk itu jadi masuk akal?
Dan bagaimana cara kita membangun shortcut in our mind? Baru nanti bahas soal expectation. Ya, gitu. Nah, social cognition sendiri definisinya apa ya? Definisi dari social cognition itu apa? Jadi social cognition itu definisinya adalah the way in which we interpret, analyze, remember, and use the information about social world. Ya, jadi cara kita di mana kita mencoba untuk memaknai, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang lingkungan kita. Jadi kalau kita sedang berusaha memaknai lingkungan sekitar kita, wah kondisi negara kita lagi krisis nih, gitu. Kita maknai bahwa krisis ini berarti sesuatu yang tidak mengenakan, tidak membuat nyaman. Nah, kita memaknai itu bagian dari social cognition kita, memaknai. Atau kemudian kita menganalisa. Menganalisa itu gimana? Menganalisa itu menjadikan sesuatu yang kompleks dan besar, kita breakdown jadi kecil-kecil. Misalkan nih, kenapa sih kita bisa bilang bahwa pernyataannya Anji dan juga pernyataan orang yang diundang oleh Anji di YouTube itu sesuatu yang mengandung banyak kebohongan dan penipuan. Nah, kebohongan dan penipuan itu kesimpulan umumnya, tapi kita breakdown, kita analisa. Apa aja yang membuat kita menyimpulkan itu? Pertama, kita nggak tahu dengan jelas, Pak, orang yang ngaku Hadi Pranoto ini lulusan mana, terus lagi bagaimana cara dia meneliti, menggunakan laboratorium apa, bahan-bahannya apa, kenapa bahan-bahannya dirahasiakan, gitu kan. Kalau penelitian kan nggak boleh merahasiakan apa yang dilakukan ya, memang harus terbuka supaya bisa direplikasi, ada prinsip itu, replicable. Dan kita bisa tahu apakah yang dilakukan itu bisa reliable nggak, ya bisa diandalkan nggak, dan bisa diuji cobakan nggak gitu. Nah, itu cara kita menganalisa, membreakdown sesuatu yang tadinya besar dan kompleks, jadi ringan, jadi mudah, jadi simple, jadi lebih spesifik ke hal-hal yang lebih kecil. Contoh kemampuan kita menganalisa tuh gini, ketika kita ditutup matanya, misalkannya dipejamkan matanya, lalu kita disuapi satu makanan, dan ketika makanan itu mulai masuk ke mulut kita mampu menganalisa ini yang ada di dalam mulut ini ada apa ya? Oh, ada nasi, ada lumer-lumer minyaknya, terus ada suir-suiran daging. Nah, itu kan kita mulai nge-breakdown apa yang terjadi. Nah, ketika kita mulai membreakdown, namanya menganalisa. Yaitu sebuah kegiatan di mana kita memproses sesuatu yang besar kompleks, kita bedah, kita breakdown jadi hal-hal yang lebih kecil, sederhana. Sapi itu kan satu kesatuan utuh. Nah, sapi itu kira-kira ada apa ya? Oh, ada telinganya, ada mulutnya. Nah, proses membreakdown sapi utuh menjadi satu telinga, mulut, ada badan, ada otot, ada sirloin, ada tenderloin, itu proses analisa namanya. Ya, itu bagian dari social cognition. Jadi, social cognition itu ketika kita memaknai, memberi makna, memberi semantik ya, memberi makna. Yang kedua menganalisa, tadi membreakdown, dan yang ketiga adalah remember, mengingat ya. Jadi prosesnya mencakup bagaimana cara kita menyimpan informasi itu. Menyimpan informasi. Nah, ini proses penting ya. Jadi kalau kan gini, psikologi itu salah satunya psikologi kognitif itu adalah cara seseorang, cara kita, cara ilmuwan, akademisi untuk bisa memaknai fitur-fitur yang ada di manusia lewat analoginya terhadap komputer. Nah, kemampuan mengingat atau remembering ini adalah cara seseorang dilihat, kalau diibaratkan, dianalogikan dengan komputer itu, cara kita menyimpan informasi atau menyimpan file. Kita simpan filenya seperti apa, di folder mana. Nah, itu namanya remembering ya. Jadi memaknai udah, interpret, analyze-nya udah, breakdown, remembering-nya menyimpan informasi, bukan cuma menyimpan aja yang sementara, tapi juga untuk bisa diakses lagi kemudian hari. Maka foldering-nya harus benar ya, filing-nya harus benar. Kita kira-kira nyimpan di folder mana, bisa diakses di mana. Jadi ketika di search, penamaannya juga baik. Itu remembering, proses remembering. Apakah remembering-nya ini short term
atau long term. Dan yang terakhir, digunakan and use the information about social world. Jadi bukan cuma dimaknai, dianalisa dan diingat saja, tapi bagaimana nanti jadi social cognition itu mempelajari bagaimana cara kita menggunakan social information terkait social world dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mudah-mudahan sampai sini jelas dulu tentang social cognition. Jadi social cognition sekali lagi, the way in which we interpret, analyze, remember, and use the information about social world, gitu. Nah, selanjutnya adalah di social cognition itu ternyata ada dua model. Ya, modelnya itu dual process. Jadi ada dual process models. Apa itu dual process models? Yaitu teori di social cognition di mana atau bertujuan untuk menunjukkan bahwa manusia itu punya dua cara, dua strategi kognitif untuk memahami dan merespon dari social stimuli, ya. Jadi dual process model itu di social cognition itu ada dua strategi yang digunakan oleh manusia untuk memahami, to understand, and to respond, dan untuk merespon. Jadi orang yang merespon belum tentu sudah memahami, gitu. Orang yang memahami belum tentu merespon, gitu. Saya paham dia sedih, tapi biarin aja, nggak usah diupahan gitu ya, nggak usah didatengin, nggak usah dirayu gitu, nggak apa-apa. Nah itu memahami tapi tidak merespon, ya. Saya paham dia marah dan saya tersinggung sama dia, tapi saya tidak merespon. Jadi memahami belum tentu merespon. Pun juga sebaliknya, merespon belum tentu paham. Jadi orang yang ngangguk gitu ya, gimana, setuju? Ya, setuju apa? Iya aja lah biar cepat gitu. Jadi iyahnya itu bukan iya mengerti, tapi iya biar cepat. Jadi seringkali orang itu belum tentu, jadi ketika melakukan satu, belum tentu yang satu yang lainnya sudah otomatis ada. Jadi memahami, understand, belum tentu responding. Orang yang merespon, cepat merespon, belum tentu memahami, gitu ya. Terkait apa? Terkait social stimuli. Karena ini bahasannya di social cognition, social context. Gitu. Nah, dual proses ini kemudian ada macam-macam ya. Dual proses ini ada yang deliberatif. Jadi proses pertama itu proses yang deliberatif. Gimana proses deliberatif itu? Proses yang dipikirkan secara matang, perlahan-lahan, memang berproses. Itu namanya deliberatif. Dan satu lagi ada yang otomatik. Otomatik itu ya terjadi sekenanya aja. Jadi kita merespon apa adanya, merespon karena insting, yang merespon langsung saat itu juga. Nggak dipikirin dulu, nggak dipertimbangkan dulu langsung. Tapi kalau deliberatif, dia dipertimbangkan. Jadi yang dimaksud dual proses itu ada dua proses, namanya proses deliberatif, yang memang disengaja dipikirkan, dipertimbangkan matang-matang, masak-masak. Yang satu lagi prosesnya namanya otomatik. Jadi deliberatif versus otomatik, itu dual proses model, ya. Jadi kita dalam memahami dan merespon sosial stimuli ada yang perlahan-lahan sengaja dipikirin dulu dengan detail supaya responnya matang, gitu. Ada juga yang ya udahlah, yang penting dikerjain, yang penting direspon, gitu. Ya termasuk misalkan kalau mengerjain tugas kan, ya udahlah yang penting ngumpulin, mau jelek bagus kumpulin aja. Nah, itu yang otomatik, yang penting kumpulin lah, gitu. Ya berarti kan yang nilai juga gitu ya. Oh, ini asal ngerjain, ya udahlah asal dikasih nilai aja. Gitu, nggak usah dipikirin ini kira-kira bakal berapa ya, 90 apa 85 ya. Udah aja lah, asal kasih nilai aja. Gitu. Sama seperti itu prinsipnya. Terus ada explicit cognition. Explicit cognition itu bagian dari deliberatif tadi. Ya. Jadi explicit cognition itu deliberate judgment, penilaian yang didasarkan oleh pertimbangan dan cara berpikir yang lebih hati-hati, ya. Or decision, juga keputusan juga. Jadi selain judgment, selain penilaian, juga keputusan yang diambil secara deliberatif, di mana kita consciously aware, di mana kita betul-betul sadar. Jadi deliberate judgment and decision ini membuat seseorang itu memang aware, consciously aware. Jadi kita sadar betul lagi ngapain,
sehingga disebut explicit cognition. Jadi skema berpikir kita, cara berpikir kita yang memang kita sadar betul kita lagi mikirin apa. Karena prosesnya, baik itu penilaiannya dan juga pengambilan keputusannya, itu berdasarkan model yang deliberate, ya. Itu namanya deliberate judgment or decision, gitu. Nah, sebaliknya, ada bagian dari yang tadi, yang instinktif, yang otomatis modelnya, yaitu implicit cognition. Judgment sama decision-nya itu di bawah kendali dari proses-proses yang otomatik. Jadi judgment or decision that are under the control of automatically activated evaluation occurring without our awareness. Jadi kemunculannya itu, jadi judgment dan decision-nya itu, kemunculannya itu tidak disadari lewat proses otomatis yang diaktifkan sengaja oleh tubuh kita, oleh diri kita, oleh otak kita, tanpa kita sadari hal itu. Ya, jadi kalau kita lagi ngobrol sama orang, tiba-tiba ada suara apa, terus kita jadinya ingat juga ada suara itu. Nah, itu juga proses otomatis namanya. Kita nggak sadar. Atau kita nggak sadari ingin tiba-tiba jadi lapar, ingin melakukan sesuatu yang itu tuh merespon dari stimulus tertentu. Gitu. Misalkan kita lagi belajar, lagi sibuk belajar, tiba-tiba nyium bau bumbu gitu, bau apa ya, bau yang nikmat gitu, enak. Dan kita jadi lapar. Padahal kita nggak sadar bahwa itu tuh ada bau itu. Nah, itu namanya automatically activated. Jadi ada proses judgment dan decision yang didasarkan atau diaktifkan ketika terjadi sesuatu pada lingkungan sekitar kita. Dan kita nggak sadar dan kita nggak bisa kendalikan hal itu, ya. Nah, implicit cognition dan explicit cognition. Dari yang mana tadi? Dari dual process model. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa, oh ternyata kita itu punya dua strategi atau punya dua skema dalam berpikir. Yang pertama, berpikir yang deliberate, yang memang kita harus sadari, sehingga kita punya kendali atas apa-apa yang kita lakukan, termasuk nih, ketika kita dalam menilai orang lain, ketika kita mengambil keputusan, kita sadari betul, karena prosesnya kita sadari dan kita hayati. Tapi ternyata, walaupun kita nggak melakukan apa-apa, kalau ada stimulus sosial, memang tubuh kita otomatis akan minta kita untuk merespon. Walaupun kita nggak sadar, namanya automatically activated tadi. Jadi respon atau proses berpikir yang otomatis ini memang akan terjadi ketika memang kita tidak melakukan apa-apa, terus tubuh bilang, nah ini kata-katanya tuh gini, activated evaluation occurring. Jadi dia mengevaluasi social stimulus lalu muncul. Ketika muncul, dan si tubuh mengevaluasi bahwa ini harus direspon nih, ya respon. Nah, responnya adalah berupa judgment dan decision, tapi kita nggak sadar hal itu. Nah, orang-orang yang jarang melakukan kegiatan dan tidak disadari, orang-orang yang nggak mindful, jarang menyadari aktivitasnya, akan terus didorong oleh ini automatically activated implicit cognition. Bagus nggak? Ya kalau implicit cognitionnya bagus, tapi kan kita jadi nggak sadar. Kalau nggak sadar, kita nggak bisa memaknai lebih lanjut. Nggak bisa memaknai bahwa kita bahagia atau nggak, karena kita didorong oleh ketidaksadaran yang mengatur hidup kita. Gitu. Kalau yang ngatur hidup kita ketidaksadaran, kita kan sulit untuk bersyukur. Kan rasa syukur itu hadir dari kesadaran kita akan sesuatu yang kita miliki atau kerjakan. Ya kalau tidak memiliki kesadaran, didorongnya oleh automatic consciousness aja, sehingga kita didorong terus oleh kerja-kerja yang otomatis, ya kan itu juga nggak bagus. Atau sebaliknya, bagus nggak explicit cognition terus? Ya kalau terus-terusan kita capek, ya jadi ibarat baterai yang mengharuskan kita untuk sadar terus-menerus, nggak ada gitu dalam satu hari itu ngelamunnya. Capek lama-lama, mikir terus kan capek. Belajar terus kan capek kan itu ya. Makanya sadar terus, digunakan terus juga capek. Makanya yang imbang adalah yang di tengah-tengah ya, yang mampu untuk mengarahkan mana, kapan saya bisa menggunakan explicit cognition. Oke, bolehlah saya dikendalikan dulu oleh implicit cognition. Ketika sesi-sesi hiburan, lagi nonton, lagi mengentertain diri, itu kan bagiannya implicit cognition. Gitu teman-teman.
Terus ada yang namanya motivated tactician model ya. Ini beda dari dual process model. Tadi ada dual process model, ada namanya motivated tactician model. Jadi kalau motivated tactician model itu gini, sebuah pendekatan terhadap social cognition yang that conceive of people yang menyatakan bahwa manusia itu sebagai flexible social thinkers who choose among multiple cognitive strategies based on their current goals, motives, and needs. Ya, nah, jadi kalau tadi di dual process model itu dibilangin bahwa ada dua proses loh kawan-kawan dalam berpikir. Yang pertama yang deliberatif, yang kedua yang otomatis. Nah, biasanya orang-orang itu bilang gini, yuk perbanyak deliberatif dan kita minimalisir yang implicit ya, implicit cognition yang otomatis gitu. Nah, kalau kata motivated tactician model enggak gitu. Orang itu enggak harus milih dua antara dua itu. Justru dia harusnya di tengah-tengah. Yaitu dia bisa loh milih mau milih tadi apa? Explicit cognition atau mau milih implicit cognition. Tergantung dari apa? Tergantung dari current goals. Dia lagi punya tujuan apa? Dia lagi punya motif apa? Dia punya kebutuhan apa? Nah, menyesuaikan dengan kebutuhan yang lebih penting. Jadi nanti kalau kita punya kebutuhan apa, kita pakai skema kognitif yang mana gitu. Kalau kita punya kebutuhan apa, kita pakai skema kognitif yang mana. Dan ini motivated tactician ini kan banyak banget diamalkan, diaplikasikan oleh politikus ya. Lucu nih orang-orang yang sekarang bilang ini salah satu contoh kasus aja ya, betapa cara berpikir kita itu ya tergantung motif, goals, dan needs, kebutuhan. Contohnya gini, kalau sekarang melihat fenomena Gibran yang dicalonkan untuk jadi wali kota misalkan, orang-orang bilang ya nggak apa-apa sih, anaknya presiden juga kan. Yang penting kan setiap orang berhak untuk mencalonkan diri jadi presiden, jadi apapun, jadi pemimpin daerah. Kan setiap orang berhak untuk itu, gitu ya. Itu sekarang, padahal dulu ngeritik, wah ini dinasti politik nih, masa AHY ikut-ikutan politik pengen jadi gubernur, ini dinasti politik, jangan, gitu. Jadi dulu mah boleh, dulu nggak boleh kok, sekarang jadi boleh. Nah, ya nggak apa-apa, kalau kata motivated tactician, itu flexible social thinker. Ya, otak kita tuh fleksibel, kadang bisa pakai explicit cognition, kadang bisa implicit. Dulu bilang A, sekarang bilang B, ya nggak apa-apa, dan itu hal yang wajar. Bergantung dari apa? Bergantung dari goals, motif, dan needs. Kalau memang tujuannya supaya bisa sebagai buzzer gitu ya, tujuannya sebagai buzzer kan, sebagai tujuannya memang apapun kata bos kita nurut ya, ya itu tujuannya itu ya nggak apa-apa, kita flexible social thinker juga. Makanya gini, motivated tactician model itu menunjukkan sebuah pendekatan berpikir yang nggak bergantung dari apakah prosesnya itu eksplisit, yaitu kita mikirin betul hati-hati, atau implisit yang otomatis, nggak mikirin hal itu. Yang jadi kata kunci di motivated tactician model adalah strateginya itu fleksibel, bergantung dari apa? Goals-nya apa? Tujuan kita mikir apa? Kita pakai mikir ini untuk tujuan apa? Ya udah fleksibel aja gitu. Terus kita punya motif apa? Kita terdorong untuk melakukan apa? Ya udah tergantung motif aja. Dan yang ketiga, emang lagi butuh apa? Ya udah pakai itu aja gitu. Namanya goals, motives, and needs. Gitu. Itu namanya pendekatan social cognition yang disebut dengan motivated tactician. Jadi kata kuncinya ada fleksibilitas, bahwa kita tuh flexible social thinker, bergantung dari kata kunci keduanya adalah goals, motive, and needs. Gitu, bergantung dari itu. Dan yang ketiga, ada yang namanya thought suppression. Ya, thought suppression. Thought suppression ini kecenderungan kita atau usaha kita untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu untuk masuk ke kesadaran. Jadi jadi pernah nggak sih kita, aduh aku nggak mau suuzon, itu tuh kita lagi mencoba untuk mencegah sesuatu pikiran muncul di kesadaran. Kita nggak mau mikirin hal-hal tertentu, itu namanya thought suppression. Kita mensupres pikiran itu ya. Dan ini pun yang terjadi di lingkungan sosial. Misalkan contohnya gini, aduh ini pandemi bahaya nggak ya?
enggak, kayaknya nggak bahaya deh, pandemi nggak bahaya, pandemi nggak apa-apa, pandemi nggak bahaya gitu. Nah, kita mensuppress thought pikiran. Udah jangan khawatir, jangan takut, jangan ketakut, tenang. Tenang, biasa aja, tenang, biasa aja. Itu thought suppression. Kita lagi mencoba menekan pikiran-pikiran tertentu, jadi certain thoughts from entering the consciousness. Kita lagi mencegah pikiran-pikiran tertentu untuk masuk ke dalam pikiran. Itu namanya thought suppression. Nah, di social cognition juga ada yang namanya kategori. Kategori itu adalah mental grouping of object, ideas, or events that shares common properties, also known as concept. Jadi common properties itu konsep, ya sama kayak self concept. Jadi kita punya atribut apa, punya properti apa kita. Jadi kalau teman-teman, makanya kalau memahami social cognition itu ya memang analoginya banyak dari komputer ya. Contohnya gini, kalau teman-teman klik kanan terus buka properties, maka akan tahu isi folder itu apa. Jadi kalau kita buka file, klik kanan terus properties, ya, klik properties, kita akan dikasih tahu isi dari file itu ada apa aja, mencakup apa aja propertinya. Kalau kita beli satu barang, maka dia akan ada ingredients, bahan-bahannya apa aja. Itu namanya properti juga, ya. Jadi kalau kita beli satu coklat, misalkan coklat itu bahan-bahan coklat, air, gula gitu di dalamnya. Itu namanya properties, ya. Terus juga kalau di MacBook itu klik kanan info, kita akan dapat infonya. Kalau di Windows kan berarti klik kanan properties. Nah, properties yang sama kita kelompokkan. Nah, ketika kita mengkelompokkan properties yang mirip dalam satu folder, dalam satu kotak tertentu, itu namanya kategori, categorization, ya. Jadi dan kata William Turner, otak kita itu memang bekerja dibantu banget dan kebantu banget oleh sebuah proses yang namanya kategorisasi. Jadi kalau kita nggak bisa mengkategorisasi, rusak otak kita. Katakanlah kita ketemu dengan seseorang di jalan. Orang itu nyapa kita, "Hey, apa kabar?" Terus kita ngelihat mukanya. Ini siapa ya? Nah, kita mulai mengkategorisasi dia terhadap kotak-kotak ingatan kita. Common properties-nya apa? Jadi kita lagi ngeklik kanan dia nih yang nyapa, terus kira-kira dia masuk ke properti yang mana? Ke kategori mana? Dia teman SMP? Oke, masih kategori SMP. Apa dia teman SMA gitu ya? Masuk kategori SMA. Teman ketemu di pelatihan, masuk kategori pelatihan. Nah, kita lagi ngebuka box-box itu, dan dia bilang, "Iya, aku kemarin yang waktu di acara itu." Oh, acara itu. Baru masuk. Kita make banget kategorisasi, ya. Atau teman-teman contohnya gini, kalau teman-teman nyetrika baju, ya teman-teman disuruh nyetrika, maka ada bagian atasan, jadi kaos lah, outer, jaket, disimpan di satu kotak lemari tertentu. Bawahan, kayak celana pendek, celana jeans, celana panjang, masuk di kotak tertentu. Kenapa dimasukkan ke kotak-kotak tertentu? Ya karena mereka punya common properties, punya atribut-atribut yang sama, dan kita melakukan kategori itu, memisahkan itu, dan otak kita itu kebantu banget dengan sebuah proses yang namanya categorization tadi, mengkategorisasikan tadi. Maka ini penting ya. Jadi di social cognition itu ada proses namanya kategori, yaitu mental grouping, proses mental di mana kita mengelompokkan objek, ide, atau kejadian yang punya common properties, punya kesamaan tadi properties, ya. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya, kebayang ya, gitu. Nah, kalau tadi kategorisasinya individual, ada namanya social categorization, ya. Social categorization itu proses di mana kita membangun kategori dari orang berdasarkan atribut sosialnya. Orang itu ternyata mengkategorisasikan tadi kan, kalau barang, oh ini kelompok celana, ini kelompok baju gitu ya. Ini kelompok apa, ini kelompok apa. Ternyata orang pun akhirnya dikelompok-kelompokkan juga kayak gitu. Oh, ini geng cantik, ini geng cupu, ini geng organisasi ini. Oh, ini kelompok ini kelompok ini. Oh, ini suku Sunda. Oh, ini mukanya agak kotak-kotak, kayaknya bukan orang Jawa deh, ini orang Sumateraan, ini orang apa. Nah, itu kita mulai mengkategorisasikan seseorang berdasarkan common attributes di sosialnya. Itu namanya social categorization. Gitu, haus nih. Silakan, barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu.
Pak, mau nanya Pak, Putra 15 Pak. Yuk. Tadi tentang yang ini Pak, yang nanemin mindset tadi Pak, yang seuzon tadi, jangan seuzon gitu Pak. Nah benar nggak sih Pak, kalau misalkan kita berusaha nanemin sesuatu tuh Pak, malah yang tadinya nggak pengen terjadi malah jadi kepikiran terus gitu loh Pak. Iya, betul. Kalau kita kan makanya gini, semakin kita mensupres sesuatu kan gini, mencoba untuk melupakan sesuatu, otomatis kita harus ngebuka dulu filenya kan gitu ya. Jadi analoginya tuh gitu. Nah, lucu kan kalau di komputer kan gini ya. Kita mau menghapus file enak, kita nggak usah ngebuka filenya dulu, gitu loh Put. Kalau kita di komputer kan enaknya gitu ya. Kalau kita pengen ngehapus si file Word ini, si aplikasi Word-nya nggak usah kita klik kan, si filenya nggak usah kita double klik, jadi dia nggak kebuka filenya. Jadinya kita nggak usah baca. Nah, kurang ngajarnya otak manusia tuh nggak kayak gitu. Ya kan kalau komputer enak ya, tinggal klik kanan, kalau di Mac itu tinggal remove atau move to trash. Kalau di Windows kan berarti tinggal delete ya, atau add to recycle bin lah, di delete langsung, nggak usah dibuka. Tapi otak kita nggak gitu caranya. Otak manusia itu kalau ingin melupakan sesuatu, tidak mau memikirkan sesuatu, maka apa yang dilakukan? Dia buka filenya. Ya otak manusia tuh nggak bisa klik kanan langsung hapus, nggak bisa. Otak manusia itu membuat kita itu dulu, membuat kita tuh ngeklik dulu si filenya, dan bukan cuma ngeklik filenya, tapi otak kita tuh ngajak kita untuk ngebaca dulu pelan-pelan satu-satu, ya makin ingat gitu. Jadi betul tadi kata Putra, justru semakin tidak mau ingat, semakin ingin melupakan, malah semakin mengingat ya. Nah makanya di sini ada mekanisme yang namanya thought suppression. Walaupun kita ingat, tapi dia ditekan terus, semakin ditekan, semakin semakin ditekan akan mungkin meledak. Ya, meledak itu dalam artian dia muncul jadi ingatan, dan itu yang itu yang menjadi pikiran utama sehari-hari. Gitu loh. Put, nggak ada ya? Lanjut ya. Sip. Tadi social categorization udah. Ya. Kita mengkategorisasikan, lalu membuat kita juga punya social categorization. Nah, gara-gara social categorization ini, kita pada akhirnya punya namanya prototype. Ya, teman-teman pasti sering ngedengar prototype. Prototype itu kan kalau di bahasa Indonesiain purwa rupa. Sesuatu yang akan jadi, sesuatu yang atau bentuknya bentuk konsep. Jadi ini prototipe kamera. Oh, berarti kamera ini nanti akan diproduksi massal kamera seperti ini. Nanti namanya purwarupa atau prototipe. Nah, ternyata ada juga nih prototipe. Jadi kebanyakan kategori itu akan seperti itu. Nah, kalau istilah Inggrisnya adalah the most representative member of a category. Itu namanya prototype. Jadi, prototype itu adalah kira-kira nanti itu kebanyakan akan seperti ini. Nah, kita punya cara berpikir yang namanya prototype. Kebanyakan orang itu akan seperti itu. Itu prototype. Jadi, prototipenya manusia tuh kayak gimana? Ya punya hidung dan punya mata. Gitu. Loh, kalau misalkan ada orang-orang yang nggak punya mata dan hidung, oh berarti itu di luar prototype. Artinya ada cacat dari segi produksi kan gitu ya. Makanya disebutnya kecacatan, disabilitas, dan macam-macam lah ya istilahnya. Tapi intinya prototype itu adalah the most representative member of a category. Jadi secara umum kategori ini punya ciri umum apa? Restoran itu prototipenya apa? Ya restoran itu harus punya apa? Ya, makanan. Dan juga tempat duduk, tempat makannya, tempat duduk, dan juga meja gitu ya untuk makannya. Tapi ada nggak restoran yang nggak pakai meja dan kursi? Ada restoran yang lesehan. Ah, itu bukan prototipe lagi, itu ada beda lagi nanti ya, eksemplar namanya. Ada contoh-contoh di mana dia nggak sesuai dengan kategori pada umumnya. Nah, prototipe itu kategori pada umumnya disebut prototipe. Hal-hal yang nanti umumnya ada pada sesuatu hal disebut sebagai prototype, alias the most representative member of a category namanya prototype.
Ya, tapi nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ada prototype, tapi ternyata nanti ada stereotype. Stereotype itu ke prasangka, nah itu nanti ada di pertemuan ke-10 lah insya Allah ya. Tapi kita ngomongin dulu ini. Jadi kepala kita berpikir prototype. Kalau kita mau ke masjid, berarti kita udah punya prototype di masjid itu bakal ada apa itu prototype. Dan orang-orang yang ada di masjid itu bakal kayak gimana, kita punya prototype. Ada yang pakai baju koko, ada yang pakai sarung, pasti pakai kopiah gitu. Itu prototype ya. Kita punya mental kategori bahwa yang paling umum terjadi di satu tempat, di satu hal, di satu orang itu apa? Namanya prototype. Gitu. Lalu ada juga yang namanya skema. Skema itu organized structure of knowledge about a stimulus that is built up from experience. Jadi kita punya pola tertentu. Jadi pola pengetahuan kita tentang sesuatu yang itu kita organisasikan dan menjadi pola tadi ya. Dan menyebabkan kita punya semacam hukum sebab akibat. Kalau jam segini pergi lewat tol Pasteur ya pasti macet gitu ya. Jadi kalau mau berangkat ke kampus tepat waktu ya harusnya sebelum jam 7. Sebelum jam 6. Kalau sesudah jam 6 otomatis pasti akan kena macet. Nah, dari mana kok ada causal relation? Dari apa? Dari pengalaman. Pengalaman yang diorganize menjadi sebuah struktur. Jadi pengalaman yang diorganisasi jadi struktur pengetahuan, namanya skema. Jadi kita punya skema. Jadi kita punya ngebentuk skema. Jadi misalkan nanti ngambil mata kuliahnya sama siapa? Sama si Pak Zen. Oh, Pak Zen mah pasti gini. Oh, si Kang Zen mah gini. Oh, sama Pak Amir mah gini. Oh, sama Pak Bambang mah gini. Nah, pola itu dari mana dapatnya? Dari pengalaman yang diorganize. Jadi sebuah structure of knowledge. Namanya apa? Namanya skema. Gitu. Dan skema ini secara tidak langsung disebut juga sebagai teori di mana kita menjelaskan bagaimana dunia ini berjalan. Itu skema. Kalau kita punya skemanya negatif, dunia ini mah kejam, nggak adil. Oh, karena pengalaman-pengalamannya membuat dia mengorganisasikan pengetahuan yang mengambil kesimpulan bahwa dunia itu nggak adil. Karena skema ini adalah teori about how the social world operate. Jadi cara kita menjelaskan dunia ternyata berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kemudian kita bangun menjadi kita organize jadi satu struktur pengetahuan tertentu. Namanya skema. Nah, setiap orang punya skema berpikir yang berbeda. Jadi kalau saya ngajar nih ke teman-teman di Unjani ya, di kelas, apa sih yang ada dalam pikirannya? Gimana ya caranya supaya si mahasiswa tuh punya pengalaman, sehingga pengalamannya ini membuat mereka punya organized structure of knowledge yang sama dengan yang saya bayangkan tentang materi ini. Oh, itu kan yang berat ya, skema itu. Makanya lagi berusaha ini juga bikin gimana caranya pembelajaran online atau ini tuh lebih masuk, lebih kena gitu. Dan ini yang lagi dicoba dibangun, skema gitu teman-teman. Selanjutnya adalah script. Nah, kalau script itu skema yang sudah jadi script. Skema yang saya bacakan aja. A schema that describes how a series of event is likely to occur in a well-known situation. Jadi kalau kita udah paham betul bakal seperti apa kejadiannya, saking kita punya skema tentang sesuatu, itu jadi script. Jadi script itu skema yang digambarkan jadi satu series kejadian yang memang pasti terjadi dalam bayangan kita gitu ya. Dan jadi panduan kita untuk berperilaku dan memecahkan masalah. Itu ya. Kalau saya bikin akun YouTube misalkan ketika syuting video kan perlu skrip dulu. Skrip itu apa? Isi skrip itu adalah skema yang saya bangun supaya ketika menjelaskan lancar. Ini juga kan bentuk skrip. Jadi slide ini adalah bentuk skrip saya untuk untuk bisa mendeskripsikan skemanya. Jadi skema tentang social cognition tuh ini. Skripnya mana? Ya skripnya slide ini. Nah, kita tuh punya skrip.
Termasuk skrip yang kayak gimana? Termasuk bangun tidur langsung ngapain. Jadi kan ada lagunya ya, bangun tidurku terus mandi, itu kan skrip. Jadi skrip, kita tahu persis, oh si bapak ini mah pasti udah ngomong ini, langsung ngomong ini, kita bisa nebak. Itu namanya skrip gitu. Atau instructional script, misalkan kita nanti mau bimbingan, pengen bimbingan. Di kepala kita tuh kita udah ngebangun skema mau ngomong apa. Atau kita lagi minta jajan ke ayah atau ibu kita, minta uang jajan. Di kepala kita tuh udah ngebangun skrip, udah ngebangun skema yang isinya series of event. Oke, aku di kepala tuh udah ada tuh. Aku akan bilang ke ayah, ya, aku besok mau gini gini gini, butuh dana gini gini gini, kira-kira boleh nggak? Terus ayah bakal jawab apa? Itu udah ada di skrip kita. Kita sebelum ngobrol udah ngebangun skema tertentu tentang percakapan itu. Jadi series of event-nya udah kita bayangkan di dalam kepala kita yang kemungkinan muncul. Kenapa? Karena kita well known situation. Kita udah tahu situasinya seperti apa. Udah punya pengalaman minta uang sebelumnya. Udah punya pengalaman bimbingan sebelumnya. Udah punya pengalaman belajar sama si bapak atau si ibu itu. Gitu. Itu jadi skrip. Ya. Dan skrip ini tadi sekali lagi jadi panduan. Jadi guide for behavior and problem solving. Jadi skrip ini jadi panduan kita berperilaku dan memecahkan masalah. Gitu. Nah, yang agak berat itu bahas soal priming. Jadi di social cognition tuh ada yang namanya priming. Priming itu adalah stimulus yang diberikan sebelum terjadinya sebuah persepsi. Bingung kan ya? Stimulus yang dimunculkan sebelum adanya stimulus yang diberikan sebelum stimulus, namanya prime. Sorry, bukan persepsi. Stimulus yang diberikan sebelum adanya stimulus. Kalau bingung kita bacakan dulu aja ya. Nanti saya kasih contohnya. The process by which recent exposure to certain stimuli or event increases the accessibility of certain memories, categories, or schema. Jadi, sebuah proses di mana paparan sebelumnya tentang stimulus itu atau meningkatkan kemungkinan kita untuk mengakses memori tertentu, kategori tertentu, atau skema tertentu. Jadi priming itu sugesti yang halus. Sugesti halus itu priming. Sugesti yang nggak disadari dan halus banget itu namanya priming. Ada filmnya ngomongin soal priming itu keren banget ya. Ada filmnya Will Smith sama siapa ya namanya itu? Filmnya Will Smith itu bagus, nanti saya. Will Smith sama siapa sih? Yang Margot Robbie ya. Filmnya apa ya namanya? Ada bagus ya filmnya. Filmnya apa ya? Aduh. Fokus gitu. Oh ya, Fokus judulnya. Nah, itu ngomongin priming. Jadi film tentang orang yang mendapatkan penghasilan itu dari nipu orang. Jadi dari nge-priming orang. Jadi orang itu diajak untuk berjudi, tapi sebelum masuk ke tempat judi itu di sepanjang jalan udah di-prime. Ditunjukkan angka-angka tertentu supaya dia cenderung untuk milih angka itu. Jadi kalau dari awal ditakut-takutin, jadinya takut beneran. Padahal nggak ada stimulusnya. Orang udah ditakut-takutin, jadi nanti takutin jadi takut beneran. Itu priming namanya. Kalau teman-teman mau nonton aja filmnya ya, judulnya Focus ya. Itu bagus banget. Itu soal priming. Nanti teman-teman akan ngerti ceritanya ketika nonton film itu ya. Namanya judulnya Focus. Tahun 2015 ya. Gitu, itu film soal priming ya. Saya nggak bisa ngejelasin lebih lanjut, tapi bisa sih, saya sering banget ngelakuin proses. Jadi priming itu biasanya stimulus yang nggak disadari. Dulu saya bantu dosen di UI untuk melakukan hal ini. Jadi ngesetting di mana orang itu akan cenderung punya perasaan damai ketika dipaparkan suara damai, damai, damai. Tapi pelan banget, nggak sampai nggak kedengeran suaranya. Dan orang itu akan ngerasa damai. Karena apa? Karena priming. Jadi exposure, paparan yang terus-menerus dikasih, supaya ketika dikasih stimulus apapun, dia aksesnya akan damai. Jadi bahkan dikasih stimulus foto kekerasan, dia akan bilang damai. Kenapa? Karena priming ini membuat dia lebih mudah untuk mengakses memori, kategori, dan skema damai. Walaupun dipaparkan gambar-gambar yang kekerasan.
Makanya di sini kalau ngomongin soal priming itu zikir penting ya, orang yang sering zikir itu penting. Orang yang suka mengingat Allah itu penting ya. Kenapa? Karena dia jadi prime. Mau dipaparkan kejahatan atau dosa sebanyak apapun, kalau udah di priming hal yang positif, dia akan mudah mengakses memori-memori, kategori-kategori dan skema perilaku kebaikan. Itu soal priming ya. Ini penelitiannya banyak banget dan seru-seru ya. Jadi lucu-lucu. Jadi kalau teman-teman buka jurnal social cognition, jurnal cognition dan eksperimen yang pakai priming, itu ajaib-ajaib penelitiannya ya, seru. Ya, gitu. Terus contohnya priming itu suka ada ini. Pernah ada prank, bukan ada prank, pernah ada tebak-tebakan yang menipu. Misalkan tembok warnanya putih, awan warnanya putih, baju koko warnanya putih, sapi minumnya susu gitu. Loh, kok sapi minumnya susu? Kenapa? Gitu kan gitu ya. Ah, itu karena itu pernah nggak sih? Jadi kalau di ini kalau kita lakukan uji coba ini, coba deh teman-teman lakukan itu ke orang lain ya. Ini efek priming. Jadi 3 pertanyaan pertama kita papar orang untuk hal-hal yang bau-baunya putih. Jadi tadi ya, awan warnanya putih. Tembok yang bersih kebanyakan warnanya putih. Terus apa lagi ya yang khas putih? Bendera Indonesia merah dan putih. Terus sapi minumnya susu. Kenapa susu? Karena sebelumnya dipapar oleh priming putih. Sehingga dia akan meningkatkan peluang aksesibilitas memori, kategori, dan skema terkait minuman yang putih. Yaitu minuman yang putih apa? Susu. Padahal sapi minumnya air. Gitu ya. Makanya nonton deh film Focus itu ya, tahun 2015, itu menunjukkan banget bahwa orang itu bisa banget di priming ya. Makanya tokoh Transformer yang paling berkuasa, yang utama itu kan namanya Optimus Prime ya. Karena dia nge-prime. Jadi dipapar dulu, baru dikasih stimulus apapun, skemanya, aksesibilitasnya sesuai dengan yang kita inginkan. Itu priming ya. Selanjutnya adalah heuristic. Kalau heuristic itu shortcut tadi. Jadi time saving, mental shortcuts that reduce complex judgment to simple rules of thumb. Jadi kita itu suka malas mikir. Karena malas mikir, kita nyari shortcut ya. Sama halnya gini, kita nggak mau ngeakses. Jadi kita udah nyimpen file di sebuah folder terus diakses, daripada kan kita daripada sering buka file berkali-kali, udah aja kita bikin shortcutnya di desktop. Nah, itu juga sama. Kita juga suka bikin shortcut terhadap sesuatu. Shortcutnya apa? Yang pertama, representative heuristic. Kecenderungan kita untuk menilai sesuatu itu dari yang rata-rata atau tipikal. Ya kebanyakan laki-laki brengsek misalkan gitu. Ah, ini pasti ada maunya aja ini mah. Gitu. Itu contohnya representative heuristic. Kalau orang udah mulai deket-deketin tapi nggak dikenal, kayaknya mau nawarin barang. Ah, kayak gitu tuh representative heuristic. Kita malas mikir, malas deliberate thinking, untuk nunggu dulu, untuk betul-betul memilah-milah fakta dulu. Kita nggak mau melakukan itu, kita pakai heuristic. Selanjutnya availability heuristic itu ya udah kita ngejudge itu berdasarkan apa yang paling pertama muncul. Namanya availability heuristic ya, the tendency to judge the frequency of or probability of an event, of how easy it is to think of example that event. Itu ya, kita seringkali ya berpikir itu ya yang pertama kali muncul aja apa. Jadi nggak benar-benar mikirin detail, ya udah yang pertama muncul apa. Jadi ketika misalkan kira-kira nanti pas Puspen mau neliti apa, yang pertama muncul aja yang disebutin. Nggak literatur review dulu, nggak analisa data dulu, dan itu kan lumayan nyebelin gitu ya. Harusnya bisa menganalisa data terlebih dahulu. Gitu paling teman-teman. Alhamdulillah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, komentari seputar pertemuan kali ini. Kalau nggak ada pertanyaan, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di hari Jumat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.